Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan apa yang kita baca pada malam hari ini, yaitu kitab Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani, di mana kitab yang ada di depan kita sekarang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Dan kemarin kita sampai pada perkataan al-muallif, wa kana fadlullahi alaihi azima. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu amat besar. Kemudian beliau melanjutkan, wa nabbahahu bi athari san'atihi wa a'dhara ilaihi ala alsinatil mursalin al khiyarati min khalqihi fahada man waffaqahu bi fadlihi wa adalla man khadhalahu bi adlihi. Setelah beliau menyebutkan bahwasannya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu amat besar, amat agung, kemudian beliau mengatakan wa nabbahu bi athari san'atihi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhara ilaihi ala alsinatil mursalina al khiyarati min khalqihi. Kemudian Allah memberikan peringatan, memberikan pelajaran kepada manusia melalui lisan para rasul, para utusan yang terpilih dari makhluknya. Fahada man waffaqahu bi fadlihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik kepadanya. Tentu ini semuanya karena karunia Allah. Wa adalla man khadhalahu bi adlihi. Dan Allah menyesatkan orang yang hendak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala.
ay nabbahal insana liyastadilla bi ayatihi al-kauniyati ala qudratillahi azza wa jalla hina yanzuru fis samawati wa fil ardi wa fil nujumi wa fil jibali wa fil syajari wa fil bihari wal barari wal hayawanat. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia agar Allah menunjukkan kepada manusia itu tanda-tanda al-kauniyah, tanda-tanda yang ada di dalam alam ini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan manusia akan keagungan ciptaannya melalui ayat-ayat kauniyah, melalui tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Hina yanzuru fis samawat, ketika seorang manusia melihat mengamati langit, wa fil ardi, dan mengamati bumi, wa fil nujumi, melihat mengamati bintang-bintang, wa fil jibali wa fil syajari, gunung, pohon, laut, al-bihar dan al-barari, serta daratan, wal hayawanat, dan hewan-hewan. Fa inna dzalika yadullu ala 'azimi qudratillahi azza wa jalla. Karena ini semuanya menunjukkan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi aujada hadhil makhluqatil 'azimah, yang telah mengadakan, menciptakan ini semuanya. Sehingga Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam, siang, apalagi matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada yang menciptakan itu semuanya. Fal ayatu tanqasimu ila qismaini. Ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Al-awwalu ayatun kauniyah. Yang pertama adalah ayat-ayat yang ada di alam ini. Wahyal makhluqat, yaitu seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan Allah. Atsani ayatul wahyi. Yang kedua adalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa wahyu, yaitu Al-Qur'an Al-Karim.
Kemudian Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan manusia untuk bisa mengetahui, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mengetahui tentang Allah, untuk mengetahui tentang keagungannya Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Diulangi, Allah Subhanahu wa taala tidak menyandarkan pengetahuan manusia tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala itu kepada semata-mata akal manusia yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Mengapa? Karena manusia itu dengan akalnya secerdas apapun dia akan terbatas pengetahuannya. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul agar rasul itu menjelaskan bagaimana mengenal Allah, bagaimana menyembah Allah, bagaimana mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana manusia itu berbuat sesuai dengan syariat Allah dan tidak menyimpang darinya. Sehingga para Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat yang lain setelah nikmat-nikmat yang ada. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat akal, tetapi Allah tidak murni mengandalkan akal itu supaya manusia mengenal Allah, tetapi memberikan nikmat yang lain, yaitu Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan bagaimana sih kita beribadah kepada Allah yang benar, bagaimana mengenal Allah dengan benar. Karena manusia, sekali lagi tadi akalnya terbatas. Wa bidunir rusuli la yastati'ul insanu walau kana fihi mahabbatan lil khairi lakinnahu ajiz. Tanpa adanya rasul-rasul yang diutus oleh Allah, maka manusia tidak akan bisa. Walaupun di dalam diri manusia itu sudah ada kecondongan, kecenderungan untuk mencintai kebaikan, namun akal mereka, perasaan mereka terbatas, lemah. Fallahu jalla wa ala arsala ilaihi ar-rusula wa anzala ilaihi al-kutuba. Dan selain Rasul, Allah juga menurunkan kitab. Sebagai pedoman ketika Rasul sudah tiada, maka manusia ada pedoman yang ditinggalkan. Berupa kitab. Dan tentu kitab ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah adanya Rasul tadi untuk menjelaskan kepada mereka, kepada manusia, bagaimana manusia itu menyembah Rabb-nya, dan ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa inayatuhu bihadzal insan, dan juga perhatian Allah terhadap manusia ini. Di mana Allah berfirman, rusulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang diutus oleh Allah sebagai mubasyirin. Apa mubasyirin?
pemberi kabar gembira berupa surga. Wa mungdzirin, pemberi peringatan akan pedihnya neraka. Li'alla yakuna linnas, agar nantinya manusia tidak memiliki hujah lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul itu. Jadi nggak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi wahai ikhwah. Kemudian di depan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita, kemudian kita mengatakan bahwasanya Allah belum menjelaskan kepada kita. Tidak ada alasan lagi kita belum tahu. Karena semuanya ada. Yang enggak ada adalah kemauan kita. Bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi. Jangankan berusaha sendiri, diberikan saja belum tentu mau menerima. Itulah bedanya hati yang keras sama hati yang lembut. Hati yang mendapatkan petunjuk dan hati yang tidak mendapatkan petunjuk. Hati yang mendapatkan petunjuk ketika mendengar nasihat, dia pun akan langsung menerimanya. Tetapi hati yang keras, hati yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapapun nasihat yang datang, maka nasihat itu bagaikan suara yang sama sekali tidak bermanfaat bagi dia. Bahkan sebagian kalau sudah disesatkan oleh Allah, nasihat itu bagaikan obat, kemudian obat itu tidak dia telan dengan paksa, tetapi apa? Dia keluarkan, dia muntahkan, dan dia buang. Kalau nasihat itu bagaikan obat, kemudian dia memaksa untuk meminumnya, kemudian akhirnya nanti bisa bermanfaat bagi dia. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang sudah dikeraskan hatinya, kemudian obat ini dibuang sama dia, dan dia pun tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Sekarang posisi kita di mana? Posisi kita adalah apakah yang hatinya diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian nasihat tersebut kita terima? Ataukah posisi kita termasuk orang yang hatinya sedikit keras, kemudian harus menelan obat dengan terpaksa, akhirnya setelah itu bermanfaat di kemudian harinya? Ataukah yang ketiga, walniyadzubillah, hatinya keras, disesatkan oleh Allah, kemudian obat yang seharusnya dia telan dengan paksa itu dia buang, kemudian dia menyesal di hari berikutnya. Mengapa obat yang begitu mahal dia buang dan dia tidak manfaatkan walaupun terpaksa pada saat itu? Barangkali kalau boleh diibaratkan adalah pada saat ini kondisi kita adalah satu di antara tiga kondisi tadi. Dan yang tahu adalah kita masing-masing. Yang tahu adalah kita masing-masing, karena posisi kita adalah di pesantren. Dan semua apa yang datang kepada kita itu adalah nasihat. Semuanya adalah nasihat. Bagi orang yang tahu akan manfaat nasihat itu, maka dia pun akan segera menerima nasihat itu. Bahkan dia akan terus haus terhadap nasihat itu, agar hatinya lembut, agar hatinya selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwas sekalian, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan, memberikan nasihat, memberikan peringatan. Begitu juga Al-Kutub, Al-Quran,
Di antaranya adalah Al-Quran. Juga sudah menjelaskan kepada kita jalan yang benar, jalan yang sesat. Tetapi hidayatut taufiq itu biyadillah. Manusia menerima nasihat tersebut, kemudian dia mau mengamalkannya, dia jadikan pedoman hidup, itu merupakan hidayah taufik namanya. Dan itu semuanya ada di tangan Allah. Siapakah manusia yang mendapatkan hidayah taufik ini kemudian dia mampu mengamalkannya? Dan siapakah hamba Allah atau manusia yang menolak hidayah ini dan tidak mau menerimanya? Karena hidayah itu ada dua. Pertama, hidayatud dilalati wal irsyad, dan yang kedua adalah hidayat at-taufiq. Kalau hidayatul irsyad, wa hadhihi hasilatun likulli ahad. Kalau hidayatul irsyad itu adalah petunjuk yang sifatnya penjelasan, dan ini semua orang akan bisa mendapatkannya. Contohnya pada saat ini kita sedang membaca bersama apa yang dituliskan oleh para ulama. Ini juga bisa disebut dengan hidayatul irsyad. Kita mengkaji bersama ini hidayatul irsyad. Dan ini bisa semua orang mendapatkannya. Apalagi sekarang ada berbagai media. Orang tinggal putar, orang tinggal pencet, maka hidayatul irsyad itu ada di depan dia. Mungkin zaman dulu untuk mendapatkan hidayatul irsyad harus mencari ustadz, mencari syekh, mencari ulama yang jaraknya tidak dekat. Banyak pengorbanan. Sekarang hidayatul irsyad itu bisa masuk ke rumah-rumah manusia. Ke setiap rumah dari kita hidayatul irsyad itu datang. Bahkan orang sambil istirahat hidayatul irsyad datang. Setiap saat hidayatul irsyad bisa didapatkan. Lianna Allah dallal ibada ala ma fihi al-khairu wa amarahum bittiba'ihi. Itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada hamba apa yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk mengikuti petunjuk yang baik itu. Wa dallahum ala ma fihi syarr wa nahahum 'anittiba'ihi. Dan Allah pun juga menjelaskan kepada manusia jalan keburukan dan memerintahkan kepada manusia agar mereka menjauhi dan tidak mengikutinya. Ini didapatkan oleh semuanya dengan berbagai perantara-perantara yang ada. Tetapi hidayatut taufiq yang merupakan macam tauhid, macam hidayah yang kedua, tidak semua orang mendapatkannya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, wa hiya khassatun bil mu'minina alladzina qabilul haqq. Untuk siapa? Al-mu'minin alladzina qabilul haqq. Khusus untuk orang-orang beriman yang menerima kebenaran. Orang-orang yang beriman yang menerima kebenaran. Coba perhatikan, seakan-akan di sini ada orang-orang yang beriman dan dia tidak mau menerima kebenaran. Waraghibu fihi wa amilu bih. Dan mereka pun menyukai kebenaran itu dan mengamalkan kebenaran itu. Jadi manusia di dalam beriman kemudian mendapatkan hidayatut taufik itu bertingkat-tingkat.
Sehingga kita pun mengapa selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Apakah kita belum mendapatkan petunjuk? Apakah kita masih dalam keadaan sesat? Kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita yang selama ini banyak hidayatul irsyad tetapi kita belum mampu untuk mengamalkannya. Ya ikhwan, belum semua apa yang menjadi hidayatul irsyad, hidayatul dilalati wal irsyad itu sudah kita amalkan, dan belum tentu semua yang ada pada hidayatul irsyad itu kita mampu untuk bagaimana menjadikan pedoman bagi hidup kita, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan taufiknya kita bisa mengamalkan hidayah-hidayah yang belum kita amalkan. Sehingga ketika Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah, itu bisa kita capai melalui permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita baca dengan ihdinas siratal mustaqim. Tanpa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk sementara Allah yang memberikan petunjuk? Dan dengan ini insyaallah kita tutup dulu pertemuan kita pada malam hari ini dan kita lanjutkan. Dan untuk pertanyaan insyaallah akan kita jawab di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.